Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Fidianata. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan berbagai macam pengolahan data. Di antaranya yaitu pengolahan data menggunakan regresi logistik, pengolahan data menggunakan ECM, pengolahan data menggunakan VAR atau VECM, pengolahan data menggunakan VAR atau VECM dengan data panel, dan pengolahan data menggunakan model peramalan, pengolahan data menggunakan model persamaan simultan, dan terakhir pengolahan data menggunakan model persamaan simultan two-stage least square. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu kita mengenai pengolahan data regresi logistik. Nah, regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier atau yang biasa kita sebut dengan istilah ordinary least square regression. Nah, analisis regresi logistik ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomi atau biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala, interval, atau dikategori. Nah, variabel yang dikotomi atau biner ini variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu kategori yang menyatakan kejadian benar dan kategori yang menyatakan kejadian tidak benar. Nah, pada umumnya digunakan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sebagaimana contohnya yaitu kita ingin memprediksi kecenderungan pelanggan untuk membeli suatu produk atau berhenti berbelanggan. Regresi logistik ini memiliki beberapa asumsi, yang diantaranya pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependennya. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi normalitas. Yang ketiga, variabelnya juga tidak memerlukan asumsi homoskedastisitas. Nah, yang keempat, variabel dependen harus bersifat dikotomi. Nah, yang kelima, variabel independen harus memiliki keragaman yang sama antara kelompok variabelnya. Yang keenam, variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang ketujuh, sampel yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel untuk data sebuah variabel prediktor atau independennya. Nah, yang terakhir yaitu odds ratio dalam regresi sering dinyatakan sebagai probabilitas. Nah, inilah maksud dari asumsi dari regresi logistik. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu Error Correction Model atau ACM. Error Correction Model atau yang dikenal dengan model koreksi keseluruhan adalah suatu model yang digunakan untuk melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing perubahan bebas terhadap perubahan tarikatnya. Menurut Sargan, Egel, dan Granger, ECM ini adalah teknik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjangnya, serta dapat menjelaskan hubungan antara perubahan terikat dengan perubahan waktu sekarang dengan masa lampau. Nah, keuntungan dalam menggunakan model ini yaitu ECM dapat melakukan spesifikasi model atas bentuk umumnya. Yang kedua, ECM juga dapat menjelaskan informasi jangka panjang dan jangka pendek dari data, serta dapat diketahui secara konsisten atau tidaknya model empirik dengan teori ekonomi. Yang ketiga, model ECM ini sebagai salah satu model dinamik untuk mencari penyelesaian data runtun waktu yang tidak stasioner. Yang keempat, ECM juga dapat mencari penyelesaian masalah multikolonialitas dan regresi linier. Nah, dalam menentukan model regresi linier melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, kita harus melakukan pengujian kestasioneran, di mana apabila data yang digunakan tidak stasioner, maka data mempunyai sifat autokorelasi dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, akan mengakibatkan kurang baiknya model yang kita estimasi dan akan menghasilkan suatu model yang kita kenal dengan regresi lancung. Nah, yang kedua, kita lakukan pengujian derajat integrasi, di mana apabila data tidak stasioner pada tingkat level, maka uji derajat integrasi dimaksudkan untuk mengetahui pada tingkat berapakah data yang akan stasioner. Nah, yang ketiga kita lakukan pengujian kointegrasi, yaitu pengujian yang dimaksud untuk menguji apakah residual regresi yang dihasilkan stasioner atau tidak. Nah, yang keempat kita lakukan pengujian kausalitas Granger, yaitu secara sistematis untuk melihat apakah X menyebabkan Y atau tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja ke pengolahan vektor autoregression
VAR atau Vector Error Correction Model atau VECM. Nah, VECM ini merupakan metode turunan dari VAR, yang mana asumsinya yang diperlukan yaitu sama seperti VAR, kecuali masalah stasionaritas. Berbeda dengan VAR, VCM harus stasioner pada diferensiasi pertama, dan semua variabel harus memiliki stasioner yang sama, yaitu terdiferensiasi pada turunan pertama. Namun, jika tidak ditemui fenomena kointegrasi, maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan variabel first difference. VCM merupakan bentuk VAR yang terrestriksi karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VCM ini sering juga disebut dengan desain dari VAR bagi series non-stasioner yang memiliki hubungan kointegrasi, di mana spesifik VCM yaitu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel endogen agar konvergen dengan dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap memberikan keberadaan dinamis dalam jangka pendek. Jadi, dalam menentukan VCM atau VAR yang akan kita gunakan, yang pertama kita harus stasionerkan pengujian datanya pada tingkat first difference. Jika stasioner pada tingkat first difference, maka itu sudah pasti kita akan pasti menggunakan VCM atau kita menggunakan VAR first difference. Nah, yang kedua kita lakukan pengujian kointegrasi test. Jika dia terkointegrasi, maka langkah selanjutnya kita pilih VCM. Namun, jika tidak terkointegrasi, maka kita lanjutkan ke VAR. Nah, itulah beda dari VAR dan VCM ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi VCM atau VAR pada model data panel. Nah, analisis data panel adalah gabungan dari time series atau antar waktu dengan data cross-section atau antar individu atau ruang. Untuk data time series, dalam penelitian ini digunakan periode waktu yang panjang atau yang bersifat dinamis. Data dinamis ini digunakan karena nilai suatu variabel mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh nilai variabel lainnya pada periode yang sama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai variabel pada titik waktu yang berbeda. Nah, keuntungan dalam menggunakan data panel, yang pertama yaitu dapat memberikan penelitian jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom-nya, dan dapat memiliki varietas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Nah, yang kedua, panel data dapat memberikan informasi yang lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Nah, yang ketiga, panel data ini dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross-section. Nah, pendekatan panel data menggunakan VAR atau VCM digunakan untuk melihat intensitas atau respon dari masing-masing variabel dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan VAR dalam menggunakan model yang terrestriksi atau yang dikenal dengan Vector Error Correction Model atau VECM. Restriksi tambahan harus diberikan karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner pada tingkat level dan data yang terkointegrasi. VCM kemudian memanfaatkan informasi restrik kointegrasi tersebut ke dalam spesifikasinya, sehingga VCM juga sering disebut dengan VAR bagian series non-stasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Kita lanjut ke model pengujian peramalan atau forecasting. Nah, forecasting ini yaitu peramalan atau perkiraan mengenai suatu yang akan terjadi. Ramalan yang dilakukan kepada umumnya akan berdasarkan data masa lampau yang dianalisis menggunakan metode-metode tertentu. Forecasting ini diupayakan dibuat dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian tersebut. Dengan kata lain, bertujuan untuk mendapatkan ramalan yang bisa meminimumkan kesalahan meramal yang biasanya diukur dengan mean absolute deviation, absolute error, dan sebagainya. Jadi, metode peramalan ini sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi dan dunia ini tidak stabil dan selalu menjadi beban di akan datang. Hal ini juga disebabkan karena pendekatan maksud dan tujuan dari suatu analisa ekonomi dan kegiatan usaha perusahaan yang menitik beratkan dalam mengkaji suatu
situasi dan kondisi yang berlaku sekarang maupun yang telah lalu, dan melihat pengaruhnya pada situasi dan kondisi pada masa yang akan datang. Peramalan ini adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa metode dalam peramalan. Yang pertama, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Apa aja perbedaannya? Metode kualitatif ini adalah metode yang menganalisa kondisi objek dengan apa adanya atau peramalan yang didasarkan pada data kualitatif masa lalu. Sedangkan metode kuantitatif adalah peramalan yang didasarkan pada atas data kuantitatif atau metode matematis yang beragam dengan data masa yang lalu juga. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Baik atau tidaknya metode yang digunakan juga tergantung dengan perbedaan atau penyimpangan antara hasil lamaran dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar dalam peramalan. Yang pertama, secara umum, teknik peramalan harus berasumsi bahwa semua berlandaskan pada sebab yang sama, yang terjadi di masa yang lalu dan akan berlanjut pada masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan melibatkan kesalahan atau error. Peramalan hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghilangkannya. Yang ketiga, peramalan untuk family produk lebih akurat daripada peramalan untuk produk individu. Yang keempat, peramalan jangka pendek mengandung ketidakpastian yang lebih sedikit daripada peramalan jangka panjang. Karena dalam jangka pendek, kondisi yang mempengaruhi permintaan cenderung tetap atau bebannya lambat. Nah, yang kelima, peramalan sebaiknya menggunakan tolak ukur kesalahan dalam peramalan di masa lalu. Nah, setelah kita membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari peramalan, sekarang kita masuk ke pola-pola dari peramalan itu sendiri. Ada 4 pola dari peramalan. Yang pertama, pola horizontal. Yang kedua, pola musiman. Yang ketiga, pola siklis. Yang keempat, pola tren. Nah, dari pola ini memiliki perbedaan masing-masingnya, di mana pola horizontal, pola ini terjadi bila data berfluktuasi di sekitar rata-ratanya. Sedangkan pola musiman, pola ini terjadi apabila data dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Sedangkan pada pola siklis, pola ini dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Sedangkan di pola terakhir, yaitu pola tren, itu dipengaruhi oleh karena adanya kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data yang akan kita uji. Nah, selanjutnya kita masuk ke model persamaan simultan. Kalian tahu apa itu maksudnya? Model persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam model persamaan simultan ini, variabel dependen pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau penjelas dalam persamaan lainnya, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan variabel independen menjadi meragukan. Sehingga, suatu variabel dapat memiliki dua peran sebagai variabel independen ataupun variabel dependen. Dalam persamaan simultan ini, ada beberapa yang dikenal sebagai persamaan struktural dan persamaan identitas. Perbedaannya yaitu persamaan struktural adalah persamaan yang berisi tingkah laku atau perilaku. Dalam persamaan struktural terdapat perubahan variabel yang diakibatkan dari perubahan variabel-variabel lainnya. Sedangkan persamaan identitas adalah persamaan yang menyatakan kesamaan antara variabel-variabel lainnya. Nah, metode-metode dari persamaan simultan ini yaitu metode persamaan tunggal atau single equation method. Metode ini juga sering disebut dengan limited information method. Metode ini menaksir parameter untuk setiap persamaan struktural dalam model persamaan simultan yang hanya menggunakan atau mempertimbangkan informasi dari persamaan yang bersangkutan tanpa memperhatikan informasi dari persamaan lainnya. Dengan kata lain, metode ini menaksir parameter secara terpisah tiap persamaan-persamaannya saja. Sedangkan metode kedua yaitu metode sistem. Metode ini juga sering disebut dengan full information method.
Metode ini menaksir parameter untuk persamaan struktural dalam model persamaan simultan, serta mempertimbangkan dengan menggunakan seluruh informasi pembatasan dari semua persamaan dalam model simultan. Dengan kata lain, metode ini menaksir parameter secara bersama-sama dengan memperhatikan seluruh informasi yang ada pada seluruh persamaan simultan. Nah, beberapa metode yang merupakan metode sistem ini seperti kuadrat terkecil 3 tahap dan informasi penuh kemungkinan maksimum. Oke, selanjutnya kita masuk ke model persamaan simultan two-stage least square atau TSLS. TSLS ini adalah suatu metode yang sistematis yang menghasilkan variabel-variabel instrumen untuk menggantikan variabel-variabel endogen dalam posisinya sebagai variabel-variabel penjelas dalam sistem persamaan simultan. TSLS ini menggunakan metode regresi yang termasuk ke dalam kelompok analisis persamaan struktural. Metode ini merupakan perluasan dari metode OLS yang biasa digunakan dalam perhitungan analisis regresi. Dalam dunia real, tentu kita mungkin akan lebih banyak menemukan model simultan. Namun, di mana model ini tidak hanya mempengaruhi satu arah, tetapi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Variabel endogen tidak mutlak menjadi variabel endogen. Begitu juga dengan sebaliknya. Dalam beberapa kondisi dapat menjadi variabel endogen ataupun dapat menjadi variabel eksogen. Nah, metode TSLS ini bermuara pada aplikasi OLS yang dalam dua langkah. Pertama, langkah pertamanya yaitu menjalankan regresi dengan OLS terhadap persamaan-persamaan yang endogen yang ada di sebelah kanan sebagai variabel penjelas di dalam persamaan simultan dalam sistem persamaan simultan. Nah, yang kedua langkahnya yaitu mengganti variabel endogen yang muncul di sisi kanan dari persamaan nilai perkiraan dan kemudian dilakukan penafsiran menggunakan OLS pada persamaan simultan yang sudah direvisi. Pada langkah ini, mensubstitusi ke dalam persamaan struktural dan memperoleh transformasi dari berbagai sebuah fungsi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan metode-metode ini tergantung dengan variabel yang akan kita gunakan dan jenis penelitian yang akan kita gunakan. Misalnya, kita ingin meneliti masa yang akan datang, namun, dengan menggunakan variabel-variabel masa lalu, itu kita bisa menggunakan model peramalan. Sedangkan kita ingin meneliti dengan menggunakan variabel-variabel binary, itu kita bisa menggunakan regresi logistik. Nah, untuk menggunakan VCM dan VAR ini, jika data terkointegrasi, maka kita menggunakan VCM. Sedangkan data tidak terkointegrasi, kita gunakan VAR. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang dapat kita jelaskan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.